Salam jumpa. Saya Driman Nave dari Satgas COVID-19 Sinodal GPIB, bidang 1, Data, Publikasi, dan Komunikasi Publik. Saya akan menjelaskan beberapa hal, langkah-langkah yang diperlukan di dalam pengisian form khususnya Quick Update. Form ini dapat diisi oleh seluruh warga jemaat GPIB, dimanapun Anda berada, yang terkait dengan pandemi COVID-19, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan ilustrasikan langkah-langkah pengisian berikut ini. Langkah pertama adalah kita membuka browser baik di handphone maupun di laptop kita atau di komputer kita, dan ketikkan alamat berikut ini: bit.ly/q quick maksudnya Q update minus GPI. Jika berhasil, tampilan ini akan muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Berisikan logo Satgas COVID-19 Sinodal GPIB, kemudian quick update, laporan kondisi situasi terkini warga jemaat terkait COVID-19 di lingkup GPIB. Nah, di dalam form pengisian ini, saya akan mengilustrasikan juga jika saya langsung menginput data diri saya sendiri, sehingga Bapak Ibu lebih dapat mengikutinya. Baiklah, di bagian umum ini ada nama warga jemaat. Sebelumnya di sini di setiap kolom, jika Bapak Ibu melihat ada tanda bintang merah di sini, itu artinya kolom ini wajib diisi. Karena jika tidak, nanti ketika pada saat terakhir kita akan submit, itu akan ditanyakan lagi. Baiklah, saya tuliskan nama saya, di formnya, Nanape. Ini Bapak Ibu boleh isi, boleh tidak, nomor telepon di sini. Tapi sebaiknya diisi saja. Kemudian umur. Ya, misalkan saya 7 tahun. Tidak perlu isi tahun, ketik saja angkanya. Kemudian jabatan di gereja. Ada pilihan pendeta, vikaris, penatua, diaken, pengurus berkat komisi, atau warga jemaat. Dan saya pilih ini, diaken. Kemudian saya berjemaat di GPIB Paulus, Jakarta. Boleh ditulis GPIB Paulus saja atau Paulus, Jakarta. Misalnya, Jakarta. Paulus, Menteng misalnya. Atau mau lebih lengkap lagi, Jakarta. Selanjutnya, kita pilih mupel di mana jemaat kita berada. Sini dalam hal ini, Paulus masuk dalam mupel Jakarta Pusat. Oke, itu tadi hal-hal umum yang kita inputkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengenai kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan ini sesuai dengan klasifikasi yang dibuat oleh pemerintah kita. Itu ada orang sehat, orang tanpa gejala atau OTG, orang dalam pemantauan ODP, pasien dalam pengawasan PDP, pasien sembuh maupun meninggal. Silakan dipilih. Dan jika ada catatan, nah, catatan di sini berisikan informasi atau catatan khusus yang diperlukan untuk menjadi perhatian terkait dengan kesehatan. Contohnya, di sini, karantina mandiri di rumah karena keterbatasan ruang isolasi di rumah sakit. Silakan diisi di sini. Ya, atau ada hal-hal lain yang
Bapak Ibu ingin sampaikan di sini, silakan ditulis di kolom catatan. Kemudian selanjutnya, terkait dengan pekerjaan yang Bapak atau Ibu atau saudara sekalian miliki saat ini. Ini di sini ada beberapa pilihan. Misalnya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, anggota TNI Polri, pegawai swasta bulanan ataupun harian, pekerja harian, atau berwirausaha sendiri. Misalnya punya warung atau toko atau kontraktor atau apapun itu. Pilihan selanjutnya adalah pensiunan PNS, TNI atau Polri. Selanjutnya adalah pekerjaan tidak tetap. Misalnya apa ya? Misalnya mungkin buruh galian, kulit galian. Ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ataupun ada hal lain yang perlu disampaikan di sini. Silakan ditulis di kolom di sini, di kolom others ini. Ya. Atau jika Bapak Ibu tidak bekerja atau mungkin habis di PHK atau pemutusan hubungan kerja, silakan dipilih di sini, tidak bekerja. Atau ditulis di kolom others di sini misalnya PHK. Karena PHK. Bisa. Saya lupa tadi diisi yang di atas. Oh ya, sudah. Sudah. Kemudian, pendapatan per bulan. Ini mohon diisi, Bapak Ibu. Itu pilihannya di bawah 1 juta, 1 sampai 2 juta, 2 sampai 5 juta, atau 5 juta, atau jika tidak bekerja, atau ada hal lain, kita tidak memiliki pendapatan, silakan dipilih kolom ini, pilihan ini. Atau mungkin ada hal lain yang Bapak Ibu ingin sampaikan di sini, silakan diisi. Misalnya tidak tetap. Misalnya, gitu ya. Selanjutnya adalah kolom status. Apakah Bapak Ibu single atau kawin? Silakan diisi di sini kolom status ini. Juga selanjutnya adalah kolom jumlah tanggungan. Jika single atau tidak punya tanggungan, silakan dipilih sendiri. Atau kita memiliki 1 orang istri atau suami plus 1 anak misalnya, atau ada orang tua lainnya yang tinggal bersama kita yang menjadi tanggungan kita, bisa diisi tergantung dari jumlah orang yang ada yang menjadi tanggungan kita. Ataupun mungkin kita ditanggung oleh orang tua atau keluarga atau kerabat lainnya, silakan dipilih di pilihan ini. Atau mungkin ada hal-hal lain yang tidak termasuk di sini, silakan disebutkan di sini. Ya, dalam hari ini saya pilih ditanggung orang tua atau keluarga ya. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu atau warga jemaat itu sebagai peserta diakonia di jemaat? Silakan dipilih. Apakah apabila ya, silakan pilih ya, atau jika tidak, silakan pilih tidak. Selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin menambahkan beberapa hal-hal yang perlu dipertegas atau menjadi catatan, silakan diisi di kolom catatan ini. Ya. Ini khusus terkait dengan pekerjaan atau kondisi ekonomi saat ini. Oke, selanjutnya bagian terakhir adalah bagian narasumber. Silakan diisikan di sini. Narasumber di sini dimaksudkan adalah bagi mereka yang memasukkan data, yang menginput data. Bisa saja kita memasukkan diri kita sendiri. Dalam hal ini saya memasukkan diri saya sendiri. Saya akan pilih lagi nama saya, ketik lagi nama saya. Gitu, ya, nomor telepon. Misalnya. Atau Bapak Ibu memasukkan tadi di atas itu saya dimasukkan oleh orang lain misalnya, diinput oleh orang lain. Di sini misalnya, saya masukkan rekan saya misalnya, dia yang menginput buat saya misalnya 812 333 misalnya 555.
Bisa saja seperti ini. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa form ini diisikan per kepala keluarga, ya. Atau misalnya di dalam satu kakak itu anak atau orang tua kita mengalami gangguan juga kesehatan, bisa juga dimasukkan per individu. Tapi sebaiknya dimasukkan per kakak, ya. Jadi data itu juga tidak akan terlalu banyak dan mengulang-ulang, dan kami juga dapat diolah lebih lanjut dengan lebih mudah tentunya. Oke, terakhir adalah jangan lupa mengklik tombol submit di sini, ya. Jika Bapak Ibu sudah pastikan ini semua data sudah terisi dengan lengkap, dengan sesuai, silakan dipilih, diklik tombol ini. Ya. Oke, jika Bapak Ibu berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Di sini berisikan, ini ada berisikan terima kasih Anda telah ambil bagian dalam yang sangat penting dalam melaksanakan tugas kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi yang Anda masukkan di bawah ini sudah kami catat. Data-data ini Bapak Ibu perhatikan bahwa data-data ini adalah kami dapat perintah langsung dari Majelis Sinode bahwa data-data ini bersifat konfidensial. Jadi kerahasiaan dari data-data yang Bapak Ibu masukkan di sini, Bapak Ibu inputkan di sini itu sangat menjadi concern dari kami atau dari Majelis Sinode. Oke, jika Bapak Ibu ingin memasukkan data-data selanjutnya, saudara-saudara ingin masukkan, silakan klik di link ini. Itu akan mengulang lagi formulir isian yang tadi kita sudah isikan. Nah, berikutnya adalah inilah summary dari data-data yang telah kita masukkan tadi. Ya, umum di sini saya kebetulan saya masuk sendiri. Ini bla 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 bla, kondisi kesehatan, catatan tidak ada, kerjaan dan lain sebagainya. Kemudian ya di sini ada kolom narasumber. Ini berguna bagi kami di Satgas untuk dapat melakukan klarifikasi jika ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu cara pengisian daripada formulir quick update. Terima kasih sudah menyimak. Mohon di-share atau dibagikan kepada warga jemaat lainnya melalui media sosial atau media digital lainnya yang Bapak Ibu miliki. Dan jika ada hal-hal yang diperlukan untuk ditanyakan atau ingin dipertegas, silakan dapat menghubungi nomor WA di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.